Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alex Medani, NIDN 1003108805. Saat ini saya bekerja sebagai dosen pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2024. Video ini akan terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Pidana Islam. Sementara pada bagian kedua nanti adalah praktek pembelajaran pada mata kuliah Hukum Pidana Islam yang direkam secara daring. Sebagai seorang dosen profesional, saya menerapkan 3 strategi utama dalam pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau biasa disingkat dengan DIA. Pada aspek delivery, saya akan menyampaikan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Pada aspek interaction, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran interaktif untuk menciptakan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Sementara dalam aspek assessment, saya akan menjelaskan sistem penilaian dalam mata kuliah Hukum Pidana Islam ini. Oke, pada video ini saya akan menyampaikan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Pidana Islam. Mata kuliah Hukum Pidana Islam adalah mata kuliah wajib dalam program studi ilmu hukum dengan kode mata kuliah 21 WPO 2141. Mata kuliah Hukum Pidana Islam adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang hukum pidana di dalam Islam. Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep, metode, tujuan, serta manfaat mempelajari hukum pidana Islam itu sendiri. Dari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai, menganalisis, dan merumuskan cara penyelesaian masalah serta memberikan putusan hukum dengan mengambil semangat dari hukum pidana Islam. Pembelajaran ini akan dilaksanakan dengan menerapkan sistem Problem Based Learning atau PBL dan Student Centered Learning. Di antaranya akan dilakukan melalui metode penugasan dan case method atau studi kasus. Nah, sementara penilaian dilakukan melalui ujian tulis, penilaian tugas atau produk, dan penilaian kinerja dan presentasi hasil analisis masalah. Mata kuliah Hukum Pidana Islam sendiri dirancang untuk memenuhi setidaknya ada 3 capaian pembelajaran, yaitu CPL PP 1 menguasai dan menerapkan konsep dan teori dalam ilmu hukum dalam mengidentifikasi, memecahkan masalah yang dihadapi. CPL kedua adalah menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks mengembangkan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL ketiga adalah mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data atau bahan hukum secara kualitatif dan atau kuantitatif di bidang ilmu hukum. Dari ketiga CPL ini akan diturunkan kepada 3 CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan teori dalam hukum pidana Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menggali konsep-konsep dasar, teori, asas, dan jenis pidana dalam hukum pidana Islam. Nah, yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis, membandingkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan data investigatif tentang konsep hukum pidana Islam dan sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya, CPMK ini akan dielaborasi dalam bentuk 7 sub CPMK
di mana sub CPMK ini akan menjadi induk dari pembelajaran pada mata kuliah Hukum Pidana Islam selama 16 pertemuan yang akan datang. Nah, 2 di antaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sementara sub CPMK itu sendiri adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manfaat mempelajari hukum pidana Islam dengan baik. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis sejarah hukum pidana Islam secara sistematis. Yang ketiga, mahasiswa mampu memetakan sumber, asas, dan tujuan pidana Islam dengan terukur. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam dengan jelas. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis pidana Islam dalam hukum pidana Islam itu sendiri, seperti apa itu jarimah hudud, jarimah qisas diyat, dan jarimah ta'zir. Yang keenam, mahasiswa mampu membandingkan konsep HAM dalam hukum pidana Islam dengan konsep HAM dalam hukum pidana lainnya, secara kritis dan objektif tentunya. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu mengevaluasi posisi hukum pidana Islam dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan kritis dan objektif. Ketujuh CPMK itu akan menjadi bahan pokok dari diskusi selama 1 semester yang akan datang. Ketujuh sub CPMK itu akan menjadi diskusi utama dalam mata kuliah Hukum Pidana Islam yang akan datang. Sebagai pustaka utama, saya menggunakan buku yang ditulis oleh Abdul Qadir Audah, yaitu Tashri' al-Jinai al-Islami, dan didampingi dengan buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis Indonesia seperti Jazuli, Hanafi, Toko Santoso, dan sebagainya. Sementara untuk pustaka pendukung, saya merekomendasikan mahasiswa untuk merujuk kepada Juhaya S. Praja, Muhammad Abid Al-Jabiri, Democracy, Human Rights, and Law in Islamic Thought, Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Michael Finner, The Islamic Legal System in Indonesia, serta sumber-sumber lain dari buku dan jurnal yang dapat diakses oleh mahasiswa secara bebas. Oke, selanjutnya kita masuk kepada aspek interaction. Selama pandemi COVID-19, sistem pembelajaran menjadi lebih berkembang, tidak hanya dengan sistem klasikal, namun juga bisa dilakukan secara online melalui pembelajaran jarak jauh, atau yang kita sebut dengan istilah daring. Untuk itu, saya menerapkan metode blended learning, di mana proses pembelajaran akan berlangsung secara luring di dalam kelas dan juga daring dengan aplikasi meeting yang bervariasi. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan problem based learning atau PBL, di mana model ini mengutamakan kepada keaktifan mahasiswa dalam berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Selain itu, pendekatan ini juga dikombinasikan dengan student-centered learning yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, serta inovatif, dan bertanggung jawab dalam proses belajarnya sendiri. Dengan kombinasi dua pendekatan ini, mahasiswa akan diberikan ruang yang luas untuk bekerja, menelaah teori, dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang muncul. Oleh karena itu, metode perkuliahan ini akan terdiri dari 3 strategi. Yaitu yang pertama adalah dengan metode ceramah, di mana dosen memberikan pandangan umum dan mengajak mahasiswa untuk menganalisis, mendiskusikan materi yang sedang didiskusikan. Yang kedua, ruang bagi mahasiswa untuk menginvestigasi permasalahan serta menginventarisir isu-isu kontemporer yang terjadi di tengah masyarakat yang sesuai dengan tema kajian hukum pidana Islam. Kemudian, mahasiswa juga mereview buku atau jurnal yang terkait dengan mata kuliah hukum pidana Islam, membuat presentasi serta mendiskusikan tugas atau produk yang mereka kerjakan secara individu maupun berkelompok. Untuk memudahkan komunikasi agar tidak terbatas, maka akan dibentuk WhatsApp group yang isinya adalah seluruh mahasiswa dan dosen.
Selanjutnya adalah aspek asesmen atau penilaian. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar mahasiswa. Niatnya, dari hasil asesmen ini digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam sistem penilaian, saya melakukan secara objektif dengan distribusi nilai tugas, keaktifan, dan ujian sebagai berikut. Kehadiran, partisipasi, dan keaktifan itu sebesar 20%, case study, project atau tugas sebesar 30%, UTS 20%, dan UAS 30%. Nah, itulah tadi aspek-aspek yang saya gunakan dalam asesmen mahasiswa. Dengan harapan, mahasiswa dapat mengetahui asesmen yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Selanjutnya, saya akan menayangkan video pembelajaran secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada mata kuliah Hukum Pidana Islam yang telah dilakukan. Nah, akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak termasuk rekan-rekan dosen, pimpinan, dan mahasiswa-mahasiswa sekalian yang telah berjasa dalam menghasilkan video ini. Saya akhiri part ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Semoga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabarnya pagi ini? Sudah pada sarapan semuanya? Belum. Ini berbahaya ini. Sudahlah hari Senin belum sarapan. Ya, ini kasus ini. Pura-pura bahagia itu juga butuh energi. Teman-teman, hari ini adalah pertemuan pertama teman-teman dengan saya dalam mata kuliah Hukum Pidana Islam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Alex Medani. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dan insya Allah akan menemani teman-teman dalam mengampu mata kuliah Hukum Pidana Islam. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang Hukum Pidana Islam, sebaiknya saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan deskripsi mata kuliah dan hal-hal yang mungkin nantinya akan kita diskusikan selama 1 semester ke depan. Baik teman-teman, sebelum sebelum saya masuk kepada deskripsi mata kuliahnya, saya ingin menyampaikan satu hal bahwa di dalam Islam maupun di dalam hukum-hukum yang lain, hukum-hukum secara umum, ada hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak itu di dalam Islam dikonsep menjadi sebuah tujuan yang dilindungi oleh agama. Kemudian para ulama mendefinisikannya sebagai tujuan dari hukum Islam secara umum, atau kita menyebutnya dengan maqasid syariah. Apa itu tujuan agama atau maqasid syariah? Tujuan agama itu adalah limaslahatin nas wajtina bi anisyar, untuk kemaslahatan manusia dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang mungkin akan menimbulkan keburukan. Dalam mata kuliah Hukum Pidana Islam ini, yang pertama yang akan kita bahas, mata kuliah Hukum Pidana Islam ini adalah mata kuliah Hukum Pidana Islam yang merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang hukum pidana di dalam Islam. Apa saja itu konsep-konsep dasarnya, tujuan serta manfaat mempelajarinya, dan sebagainya. Dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menguasai, menganalisis, dan merumuskan cara penyelesaian masalah dan sebagainya. Metode pembelajaran kita nantinya akan menggunakan problem-based learning. Apa itu problem-based learning? Yaitu pembelajaran yang beranjak dari masalah-masalah yang ada di sekitar masyarakat, kemudian kita diskusikan. Karena ini basisnya adalah masalah, maka yang menjadi center atau pusat dari pembelajaran itu adalah mahasiswa atau student centered learning.
Nantinya mahasiswa yang akan aktif menggali informasi, melakukan inovasi-inovasi, melakukan riset-riset dan ingkiri-ingkiri, sehingga teman-teman bisa menemukan ada gap atau ada kesenjangan antara apa yang ada di dalam masyarakat dan apa yang diteorikan di dalam buku-buku dan mata kuliah. Sementara itu, untuk penilaian akan dilakukan dengan ujian tulis, tugas-tugas atau kuis, dan penilaian kinerja dan presentasi dari hasil analisis masalah. Nah, untuk capaian mata kuliah sendiri, sebenarnya kita punya 3 CP, capaian yang dititipkan oleh Prodi dalam mata kuliah ini, yaitu menguasai konsep, menerapkan pemikiran logis, dan mengolah dan mengevaluasi data. Kemudian, dari capaian Prodi itu akan diturunkan ke dalam capaian mata kuliah. Capaian mata kuliah itu adalah apa yang ingin kita capai dari mata kuliah hukum pidana Islam itu. Ya. Nah, dari 3 capaian Prodi itu nanti diturunkan menjadi 3 CPMK atau capaian mata kuliah. Mahasiswa harus mampu menguasai konsep, mahasiswa mampu menerapkan pikiran logis, kritis, dan sistematis, mahasiswa mampu menganalisis dan membandingkan, mengevaluasi, dan sebagainya. Nah, khusus untuk mata kuliah hukum pidana Islam, maka teman-teman nantinya akan menemukan ada 7 sub CPMK atau 7 kemampuan yang teman-teman harus kuasai sampai mata kuliah ini selesai di akhir semester, yaitu menjelaskan konsep dasar tentang hukum pidana Islam, menganalisa hukum pidana Islam secara sistematis sejak dari zaman Rasulullah SAW sampai kepada hubungannya dengan hukum pidana di Indonesia dan sebagainya. Yang ketiga, mampu memetakan sumber, asas, dan tujuan dari hukum pidana Islam secara terukur. Yang keempat, mampu menjelaskan dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam. Yang kelima, mampu mengidentifikasi jenis pidana dalam hukum pidana Islam. Dan yang keenam, mampu membandingkan konsep HAM dalam hukum pidana Islam dengan konsep HAM lainnya. Terakhir, yang ketujuh, mampu mengevaluasi posisi hukum pidana Islam dalam sistem hukum Indonesia. Nah, itu yang akan menjadi topik pembahasan kita selama 1 semester yang akan datang. Nah, teman-teman, saya mengharapkan nantinya kita bekerja sama dengan baik sehingga kita dapat mencapai tujuan dari perkuliahan ini. Oke, selanjutnya bahan-bahan dari pembelajaran ini atau pustakanya adalah yang pertama, pustaka utama itu ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama namanya Abdul Qadir Audah, Tashri' al-Jinai al-Islami. Nah, karena ini berbahasa Arab, nanti teman-teman bisa mendampinginya dengan buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis Indonesia seperti Jazuli, Hanafi, dan Topo Santoso. Sementara itu, untuk pustaka-pustaka pendukung, teman-teman bisa membaca dari buku-buku yang lain atau artikel-artikel ilmiah, artikel-artikel jurnal, kemudian dari tulisan-tulisan atau dari artikel-artikel yang tidak diterbitkan di dalam jurnal. Nah, untuk penilaian, karena ini adalah student-based learning, student-centered learning, teman-teman menjadi pusat dari perkuliahan ini, maka teman-teman nanti akan mendapatkan bobot penilaian varsity pasif yang cukup tinggi, yaitu 20%, dan bobot penilaian untuk case atau project sebesar 30%. Sementara UTS 20% dan UAS-nya 30%. Semuanya nanti digabungkan menjadi 100%. Itulah nilai akhir yang akan teman-teman dapatkan di dalam mata kuliah hukum pidana Islam ini. Oke, untuk perkenalan mata kuliah, untuk penyampaian tujuan pembelajaran, saya rasa cukup sampai di sini. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, apakah kita perlu membuat makalah dan sebagainya. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Permisi Pak, saya Latifah Yani, izin masuk. Saya mau bertanya Pak mengenai bobot penilaian Pak. Nah tadi itu kan disebutkan ya Pak ada case project sama praktek ya Pak. Nah kalau boleh tahu nanti bentuk penugasannya seperti apa ya Pak? Oke, nah sekarang baru kita masuk kepada eh, materi pengenalan tentang hukum pidana Islam. Nah, teman-teman, di dalam setiap mata kuliah, yang pertama kali yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, yang harus kita masukkan di dalam diri kita, apapun mata kuliahnya, apakah itu mata kuliah filsafat hukum Islam, filsafat ilmu, filsafat hukum, atau hukum pidana Islam, atau hukum perdata, apapun itu, harus memunculkan pertanyaan filosofis setidaknya 3 pertanyaan yang mendasar tentang what, why, and how. Ya, tentang what itu apa itu yang akan kita pelajari. Ya. Nah, kalau dalam konteks hukum pidana Islam, what-nya adalah apa itu hukum pidana Islam. Kemudian apa asumsi-asumsi dasar yang ada di sekitar hukum pidana Islam. Apa teori-teorinya, apa unsur-unsurnya, apa tujuan-tujuannya, dan sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah why? Kenapa saya harus mempelajari hukum pidana Islam? Untuk apa mempelajari hukum pidana Islam? Apa gunanya bagi saya secara pribadi, dan apa gunanya bagi institusi yang nantinya saya akan berperan di sana? Kemudian, pertanyaan yang ketiga adalah how? Bagaimana hukum pidana Islam itu diproduksi? Dari mana dia asalnya? Bagaimana kok bisa tiba-tiba ada yang namanya hukum pidana Islam? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan epistemologis yang menjadi patokan bagi kita ketika mengambil sebuah mata kuliah. Nah, jadi tidak hanya pada hukum pidana Islam, teman-teman juga bisa praktekkan ini kepada kuliah mata kuliah yang lain. Teman-teman bisa tanyakan sama dosennya, Pak, kenapa kita harus kuliah ini? Pak, kenapa kita harus kuliah hukum perdata? Pak, apa gunanya belajar hukum perdata? Pak, apa gunanya belajar filsafat hukum? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan filosofis yang harus dimunculkan di awal perkuliahan. Nanti seiring berjalannya waktu akan terjawablah, oh ternyata ini gunanya, oh ternyata ini maksudnya, oh ternyata begini caranya. Nah, itu yang menjadi landasan teman-teman untuk dalam mengambil mata kuliah hukum pidana Islam ini. Nah, hukum pidana Islam sebenarnya merupakan terjemahan dari yang di dalam bahasa Arab disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah itu ada 2 kata, fikih dan jinayah. Jadi fikih itu secara umum adalah ilmu yang bisa dipelajari dan dia punya sumber. Sumbernya apa? Sumbernya adalah dalil-dalil terperinci. Nah, bagaimana cara mengambil fikih dari dalil-dalil terperinci? Itulah yang disebut dengan ijtihad atau mengusahakan, atau di dalam bahasa hukum disebut dengan metode penemuan hukum. Nah, metode penemuan hukum di dalam hukum Islam secara umum disebut dengan ijtihad. Hukum pidana Islam adalah seperangkat aturan syara yang secara praktis berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya, dan ketentuannya diambil dari dalil-dalil hukum Islam yang terperinci. Nah, jadi hukum pidana Islam itu adalah hukum-hukum yang nantinya diambil dari dalil-dalil yang terperinci, diusahakan dengan cara ijtihad. Apa urgensinya mempelajari hukum pidana Islam? Nah, ini akan menjawab pertanyaan yang kedua tadi, mengapa kita perlu belajar hukum pidana Islam? Nah, yang pertama itu adalah untuk kepentingan akademis. Kepentingan akademis artinya bahwa mempelajari hukum pidana Islam itu adalah bagian dari mempelajari sesuatu yang secara akademik dapat diteliti, dipertanggungjawabkan, dan dicari kebenarannya. Yang kedua, manfaat praktisnya. Manfaat praktisnya di sini saya bisa sampaikan bahwa hukum pidana Islam itu mengajarkan cara berpikir metodologis. Karena di dalam cara menemukan hukum di dalam hukum pidana Islam dilakukan dengan step by step, dilakukan dengan cara berangsur-angsur, dilakukan dengan cara-cara yang terstruktur, metodologis, sehingga hasilnya menjadi A. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah mencari konsep hukum yang baru dalam sistem hukum Indonesia. Nah, ini
kita tidak bisa memprediksi hukum Indonesia ke depan seperti apa, tergantung kepada pengambil kebijakan dan orang-orang di legislatif. Tetapi dengan adanya pencarian tentang konsep hukum-hukum yang baru, kita mempunyai modal untuk memberikan masukan-masukan seperti ini loh yang diinginkan oleh Islam itu tentang masyarakat. Gitu. Sehingga teman-teman tidak hanya merujuk kepada hukum-hukum Barat, tidak hanya merujuk kepada hukum-hukum Yunani, hukum-hukum Romawi, merujuk kepada hukum-hukum Inggris, Belanda, dan sebagainya, tetapi juga merujuk kepada hukum Islam yang sudah lebih dahulu masuk di tengah masyarakat kita. Yang terakhir adalah sumber hukum pidana Islam. Nah, apa sumber hukum pidana Islam? Yang jelas pasti yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua sunnah atau hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad atau usaha-usaha dari para ulama, orang-orang yang berkompeten dalam menghasilkan ilmu untuk mengkaji Al-Quran dan hadis, melihat konteks yang terjadi di tengah masyarakat, kemudian mereka melakukan ijtihad atau penggalian terhadap hukum sehingga muncullah hukum-hukum yang baru itu. Oke, untuk pertemuan pertama ini saya pikir cukup sampai di sini. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, mempunyai masukan dan kritikan terhadap materi yang telah disampaikan, saya persilakan. Kalau ada pertanyaan, teman-teman, saya berikan waktu seluas-luasnya. Silakan. Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan mata kuliah ini sampai di sini pada hari ini. Cukup kira-kira? Oke. Kalau cukup, saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mendiskusikan lebih dalam lagi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.